Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa dimanapun berada, pada hari yang penuh berkah ini, saya Kade Bolang atau Ade Muhammad Syafaat akan menyampaikan tentang kerangka dasar teori keilmuan menurut Karl Popper dan Thomas S. Kuhn. Sebagai tugas individu, mata kuliah Filsafat Ilmu, Magister Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Keislaman. Yang saya hormati Bapak Dr. Sulaiman MAG, Ibu Silva, Pak Jaka, dan seluruh sahabat semuanya. Dalam perkembangan filsafat ilmu, Karl Popper menjadi salah satu tokoh sentral yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang metodologi ilmiah. Salah satu pemikiran yang paling berpengaruh adalah mengenai falsifikasi sebagai prinsip utama dalam membedakan teori ilmiah dan non-ilmiah. Di tengah dominasi positivismologis pada masanya, Popper mengajukan pendekatan kritis yang menekankan pentingnya pengujian dan penolakan teori melalui pengalaman empirik. Konsep ini memberikan fondasi kuat bagi kemajuan ilmu pengetahuan modern. Dan Thomas S. Kuhn menyuguhkan pendekatan baru terhadap dinamika ilmu pengetahuan. Ia memperkenalkan konsep paradigma dan revolusi ilmiah yang menyatakan bahwa perkembangan ilmu tidak hanya hasil penambahan pengetahuan, melainkan melalui perubahan mendasar dalam cara pandang ilmuwan terhadap dunia. Teori Kuhn menjadi terobosan penting dalam filsafat ilmu karena mampu menjelaskan terjadinya perubahan besar dalam sejarah sains. Karl Popper dan Thomas S. Kuhn adalah dua tokoh terkemuka filsafat ilmu abad ke-20. Ide-ide beliau bahkan menjadi arus utama kebudayaan karena konsep-konsep filsafat ilmu yang praktis dijadikan panduan para ilmuwan. Dan pada kesempatan ini akan kami bahas perkembangan pemikiran masing-masing tokoh tersebut dan bagaimana ide-ide mereka membentuk kerangka dasar teori keilmuan. Karl Raimund Popper adalah filsuf asal Austria yang dikenal luas karena karya-karyanya dalam bidang filsafat ilmu, terutama dalam kritik terhadap induksionisme. Karya yang terkenal adalah The Logic of Scientific Discovery, menjadi tonggak penting dalam teori keilmuan modern. Konsep dasar teori keilmuan menurut Karl Popper. Popper menolak prinsip verifikasi yang dianut oleh kaum positivis logis dan menggantinya dengan falsifikasi. Baginya, suatu teori dianggap ilmiah jika dapat diuji dan berpotensi untuk dibantah. Artinya, teori ilmiah adalah teori yang berani mengambil resiko dengan membuat prediksi yang bisa diuji melalui observasi dan eksperimen. Pengertian falsifikasi. Falsifikasi menurut Karl Popper adalah konsep kunci dalam filsafat ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh Popper. Falsifikasi merujuk pada proses pengujian suatu teori atau hipotesis dengan cara mencari bukti yang dapat menyangkal atau membantahnya. Prinsip falsifikasi. Popper berpendapat bahwa suatu teori ilmiah harus dapat diuji dan berpotensi untuk disangkal atau dibantah melalui eksperimen atau observasi. Jika suatu teori tidak dapat diuji atau tidak berpotensi untuk disangkal, maka teori tersebut tidak dapat dianggap sebagai ilmiah. Cara kerja falsifikasi. Proses falsifikasi bekerja sebagai berikut. 1. Pembentukan hipotesis. Suatu hipotesis atau teori dibentuk untuk menjelaskan suatu fenomena. 2. Pengujian hipotesis. Hipotesis tersebut diuji melalui eksperimen atau observasi untuk mencari bukti yang mendukung atau menyangkal hipotesis. 3. Falsifikasi. Jika bukti yang ditemukan menyangkal hipotesis, maka hipotesis tersebut harus ditolak atau direvisi. Salah satu contoh falsifikasi adalah contoh klasik dari falsifikasi adalah teori gravitasi Newton. Teori ini dapat diuji dan berpotensi untuk disangkal melalui eksperimen atau observasi. Jika suatu hari ditemukan bahwa objek tidak jatuh ke arah pusat bumi seperti yang diprediksi oleh teori Newton, maka teori tersebut harus direvisi atau ditolak. Implikasi falsifikasi.
Falsifikasi memiliki beberapa implikasi penting dalam ilmu pengetahuan, antara lain ilmu pengetahuan yang dinamis. Ilmu pengetahuan bukanlah suatu pengetahuan yang statis, melainkan suatu proses yang dinamis dan terus berkembang melalui pengujian dan revisi teori. 2. Keterbukaan terhadap kritik. Ilmuwan harus terbuka terhadap kritik dan berpotensi untuk menyangkal teori yang ada, serta bersedia untuk merevisi atau menolak teori jika bukti yang ditemukan menyangkalnya. Dengan demikian, falsifikasi menurut Karl Popper menjadi dasar penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang rasional dan kritis. Kemudian kita membahas Thomas Samuel Kuhn, seorang filsuf ilmu pengetahuan Amerika Serikat abad ke-20 yang terkenal karena karyanya tentang sejarah dan filsafat ilmu, yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dan berubah. Dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, Kuhn memperkenalkan konsep paradigma dan menjelaskan bagaimana paradigma membentuk ilmu pengetahuan. Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai salah satu kerangka teori yang luas dan diterima secara umum oleh komunitas ilmiah dalam suatu bidang tertentu. Paradigma mencakup asumsi, teori, metode, dan contoh-contoh yang digunakan dalam penelitian. Paradigma membentuk cara berpikir dan melihat dunia, serta menentukan apa yang dianggap sebagai pengetahuan. Paradigma menurut Kuhn adalah kerangka konseptual. Paradigma menjadi acuan dalam memecahkan masalah dan membimbing riset ilmiah. Ciri-ciri paradigma: diakui oleh komunitas ilmiah tertentu, memberikan solusi terhadap teka-teki ilmiah, menjadi dasar metodologi dan pendekatan riset. Contohnya paradigma Newtonian mendominasi fisika klasik hingga munculnya fisika relativitas oleh Einstein. Struktur revolusi ilmiah. Kuhn menyatakan bahwa perkembangan ilmu terjadi melalui siklus sebagai berikut. 1. Pra-paradigma. Tahap awal ketika belum ada kesepakatan umum dalam komunitas ilmiah. 2. Normal science atau ilmu normal. Ilmuwan yang bekerja dalam suatu paradigma dominan, menyelesaikan teka-teki dengan alat-alat yang telah diterima umum. Krisis terjadi karena anomali atau masalah yang tidak bisa dijelaskan paradigma, menumpuk dan mengguncang kepercayaan terhadap paradigma yang ada. 4. Revolusi ilmiah. Paradigma lama digantikan oleh paradigma baru yang mampu menjelaskan fenomena yang ada. 5. Ilmu normal baru. Komunitas ilmu menerima paradigma baru dan kembali bekerja dalam kerangka tersebut. Contoh revolusi ilmiah: pergantian dari geosentrisme ke heliocentrisme, pergantian dari mekanika Newton ke relativitas Einstein. Proses perkembangan ilmu pengetahuan menurut Thomas S. Kuhn dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Ilmu pengetahuan normal. Ilmu pengetahuan normal adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dalam kerangka paradigma yang ada. Ilmu bekerja untuk memecahkan teka-teki dan mengembangkan teori dalam paradigma yang ada. 2. Krisis. Ketika paradigma yang ada tidak dapat menjelaskan fenomena yang baru atau tidak dapat memecahkan masalah yang ada, maka terjadi krisis dalam ilmu pengetahuan. Krisis ini dapat memicu perdebatan dan pencarian paradigma baru. Revolusi ilmiah. Revolusi ilmiah terjadi ketika paradigma yang ada digantikan oleh paradigma baru. Paradigma baru ini dapat memiliki asumsi, teori, dan metode yang berbeda dengan paradigma sebelumnya. 4. Perubahan paradigma tidak hanya mengubah teori dan metode, tetapi juga mengubah cara berpikir dan melihat dunia. Paradigma baru dapat membawa perubahan besar dalam ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dengan demikian, Kuhn melihat ilmu pengetahuan adalah suatu proses yang dinamis dan terus berkembang melalui perubahan paradigma. Proses ini tidak selalu linier dan dapat melibatkan perdebatan dan negosiasi antar ilmuwan. Kuhn juga menekankan bahwa
perubahan paradigma tidak selalu dapat diprediksi dan dapat melibatkan faktor-faktor sosial dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman tentang sejarah dan konteks ilmu sosial, ilmu pengetahuan sangat penting dan memahami proses perkembangan ilmu pengetahuan. Implikasi teori Kuhn terhadap ilmu pengetahuan. 1. Ilmu bersifat non-kumulatif. Perubahan paradigma bukan sekedar penambahan pengetahuan, melainkan transformasi cara pandang. 2. Peran komunitas ilmu sangat penting. Konsensus sosial dalam menerima paradigma baru menjadi faktor dominan. 3. Ilmu tidak sepenuhnya objektif. Pemilihan paradigma tidak semata rasional, melainkan juga melibatkan faktor psikologis dan sosiologis. Kritik terhadap Kuhn menyebutkan bahwa pendekatan terlalu relativistik, seolah-olah semua paradigma setara. Namun Kuhn menjelaskan bahwa paradigma baru lebih unggul dalam menjawab anomali yang ada sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa Karl Popper memberikan kerangka dasar teori keilmuan yang kritis dan terbuka melalui prinsip falsifikasi. Menurutnya, teori ilmiah adalah teori yang dapat diuji dan dibantah, bukan yang dapat dibuktikan secara absolut. Pendekatan ini menempatkan ilmu sebagai kegiatan kritis yang terus berkembang. Falsifikasi menjadi prinsip penting dalam menjaga objektivitas rasionalitas ilmiah. Dan Thomas S. Kuhn melalui konsep paradigma dan revolusi ilmiah mengubah pemahaman kita tentang proses perkembangan ilmu. Ia menunjukkan bahwa ilmu berkembang bukan secara linear dan akumulatif, melainkan melalui lompatan paradigma yang bersifat revolusioner. Paradigma baru menggantikan yang lama ketika tidak lagi mampu menjelaskan realitas. Pemikiran Kuhn relevan untuk memahami dinamika sains modern, bahwa ilmu bukan hanya soal objektif, melainkan juga hasil dari interaksi kompleks antara teori, metode, dan komunitas ilmiah. Karl Popper dan Thomas Kuhn memberikan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam memahami ilmu pengetahuan. Popper menekankan pentingnya rasionalitas dan falsifikasi dalam membedakan ilmu dari non-ilmu. Sementara Kuhn menyoroti aspek historis dan sosiologis dalam perkembangan ilmu, menunjukkan bahwa perubahan ilmu bersifat revolusioner melalui pergeseran paradigma. Keduanya membantu kita memahami bahwa ilmu tidak hanya soal logika, tetapi juga soal sejarah, komunitas, dan dinamika pemikiran manusia. Terima kasih sahabat semuanya yang sudah menyimak pemaparan yang saya sampaikan. Berkah buat kita semuanya, dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan.